Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pada pagi hari ini kita ketemu kembali pada mata kuliah komunikasi bisnis, yang pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan ke-13, dan hari ini kita akan membahas mengenai rapat bisnis. Nah, apa yang dimaksud dengan rapat bisnis ini, Mbak Mas kalian? Jadi rapat bisnis ini dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat, di mana jadi waktunya sudah ditentukan, tempatnya sudah ditentukan, yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Nah, biasanya rapat bisnis ini diselenggarakan oleh perusahaan yang umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin. Ya, contohnya misalkan rapat bisnis di direktorat marketing misalkan, tentu ini akan membahas misalkan mengenai capaian atau target untuk penjualan, ya, apakah per hari, per minggu, per bulan atau per tahunnya. Kemudian mungkin juga membahas mengenai permasalahan apa saja atau kendala-kendala apa saja yang ada dan bagaimana solusinya. Atau bisa juga membahas mengenai target-target yang harus dicapai, akan dicapai di perusahaan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi rapat bisnis ini biasanya diselenggarakan untuk apa? Membahas masalah-masalah yang sifatnya rutin. Nah, ada kalanya juga rapat bisnis ini diselenggarakan di dalam perusahaan itu sendiri atau bahkan di luar perusahaan. Nah, biasanya kalau di luar perusahaan ini dia membahas masalah-masalah yang bersifat strategis, ya, di mana di sini diselenggarakan oleh pemimpin perusahaan dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Nah, berikutnya adalah perbedaan antara rapat bisnis dengan rapat non bisnis. Pertama adalah orientasi. Kalau dari orientasinya, tentu saja kalau rapat bisnis ini orientasinya adalah bisnis, ya, membahas mengenai target-target, capaian-capaian dan seterusnya. Kemudian orientasinya bersifat resmi atau formal. Nah, biasanya kalau rapat bisnis ini nanti ada surat, ya, surat resminya, pemberitahuan secara resminya, ya. Kemudian cenderung protokoler seremonial, jadi ada protokoler seremonialnya, jadi ada rundown acaranya, itu rapat bisnis. Sementara kalau rapat non bisnis ini fokusnya adalah pada kegiatan yang bersifat non bisnis. Nah, tentu saja karena rapat ini non bisnis, maka secara formalitas dia nggak formal, ya, artinya non formal. Nah, itu rapat bisnis. Jadi ada dua, rapat bisnis dan rapat non bisnis. Bedanya adalah kalau rapat bisnis orientasinya pada bisnis, sementara kalau non bisnis tentu saja fokusnya pada hal atau kegiatan atau tujuan yang bersifat non bisnis. Kemudian kalau rapat bisnis itu umumnya bersifat formal, sedangkan non bisnis bersifat non formal, dan kalau rapat bisnis cenderung pada adanya protokoler, sementara kalau rapat non bisnis tidak protokoler. Kemudian menurut Business Communication Building Critical Skill menyatakan bahwa sebuah rapat bisnis itu, Mbak Mas, itu mempunyai 6 tujuan. Jadi kenapa sih sebuah organisasi atau perusahaan melakukan rapat bisnis? Maka menurut Business Communication ini ada 6 tujuannya. Pertama adalah berbagi informasi. Nah, dalam sebuah rapat biasanya kita melakukan apa? Koordinasi. Nah, dalam koordinasi ini selalu ada informasi-informasi baru yang di-share dari atasan menuju bawahan atau dari unit-unit lain dengan unit yang lainnya juga, atau instansi-instansi terkait. Kemudian adalah adanya penjajakan ide atau gagasan. Kalau membahas mengenai satu masalah, nanti kita akan diajak untuk berbagai ide. Apa ide yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan satu kasus tertentu, misalnya seperti itu. Lalu di situ juga ada evaluasi ide dan gagasan.
dalam sebuah rapat bisnis biasanya ya, satu, berbagi informasi dari satu bagian ke bagian lain, kedua, adanya ide-ide yang bisa kita sampaikan, dan juga evaluasi apakah ide ini memungkinkan untuk diambil ya ataukah tidak. Maka ada evaluasi ide di situ. Lalu pengambilan keputusan. Nah, kalau sudah diberikan adanya ide atau gagasan, lalu ada evaluasi ide atau gagasan, maka kita bisa melakukan pengambilan keputusan. Contohnya misalkan untuk menaikkan jumlah penjualan, maka dilakukan strategi marketing dengan iklan di sosial media, misalnya seperti itu. Itu ide yang ditawarkan. Kemudian dilakukanlah evaluasi, apakah dimungkinkan ya melakukan iklan atau branding melalui media sosial, misalnya seperti itu. Itu dievaluasi apa sisi positifnya dan apa sisi negatifnya. Kemudian baru dilakukan pengambilan keputusan. Oke, ketok palu bahwa untuk bulan depan akan dilakukan iklan dengan menggunakan sosial media. Nah, tentu saja hasil rapat itu harus didokumentasikan supaya tidak lupa atau untuk sebagai bahan dokumentasi kita. Maka dibuatlah dokumen di situ. Lalu di dalam sebuah rapat juga kita bisa gunakan untuk apa? Untuk memotivasi peserta rapat. Ayo, misalkan kita tingkatkan penjualan kita target 1M misalnya seperti itu. Jadi ada motivasi yang bisa kita berikan. Sekali lagi Mbak Mas, menurut Locker dalam bukunya Business Communication ya, Building Critical Skill, bahwa rapat bisnis itu ada 6 tujuannya. 1, untuk berbagi informasi. 2, untuk menjejakan ide atau gagasan. 3, untuk mengevaluasi ide atau gagasan. 4, untuk mengambil keputusan. 5, untuk pembuatan dokumentasi. Dan 6, untuk memotivasi peserta. Sekarang kita lihat jenis-jenis rapat. Pertama adalah briefing. Briefing atau pengarahan ini adalah rapat di mana cenderung adanya penyampaian informasi dari atasan menuju bawahan ya. Jadi penyampaian informasi, arah kebijakan ya, dari atasan menuju bawahan. Nah, bisa juga di sini dalam briefing itu adalah briefing untuk apa? Untuk mengingatkan karyawan akan tugas, tanggung jawab dan wewenang. Ya. Itu ada briefing. Yang kedua adalah rapat konsultasi. Nah, kalau rapat konsultasi, Mbak Mas, ini adalah rapat antara sebuah perusahaan dengan pihak-pihak lain, ya. Di mana dalam rapat ini yang dimaksudkan untuk apa? Untuk membantu peserta rapat untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan. Itu rapat konsultasi. Contoh misalkan terjadi penurunan tingkat penjualan di perusahaan, maka kita bisa melakukan rapat konsultasi antara apa? Antara bagian marketing misalkan untuk pemasaran dengan bagian produksi atau dengan bagian-bagian keuangan misalkan seperti itu, gimana untuk mencari solusi kira-kira apa langkah terbaik yang kita bisa lakukan ya untuk meningkatkan kembali penjualan. Yang ketiga adalah rapat komite. Rapat komite ini adalah suatu bentuk rapat di mana di sini adalah adanya pertemuan sekelompok orang ya, karena komite sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi yang sama untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan suara terbanyak. Itu rapat komite. Maka kita mengenal komite sekolah seperti itu. Artinya apa? Ini terdapat terdiri atas orang tua siswa misalkan. Nah, mereka rapat, kemudian mereka coba untuk menyelesaikan satu masalah dengan suara terbanyak, voting. Atau juga bisa sih dengan misalkan dengan
musyawarah mufakat seperti itu. Lalu berikutnya adalah rapat dewan. Nah, rapat dewan ini adalah berbeda dengan rapat komite tadi. Kalau rapat dewan itu adalah kumpulan sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda, untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencapai konsensus di antara mereka. Misalkan adalah rapat pemegang saham, artinya kan ini kelompok orang yang berbeda. Ada yang sahamnya besar, ada yang sahamnya kecil, dan seterusnya. Nah, dalam rapat ini tentu saja mereka akan mencari satu solusi, ya, untuk mencari satu solusi untuk memutuskan, ya, dengan konsensus bersama di antara kelompok ini. Tujuan konsensus itu untuk apa? Tujuannya tentu saja untuk menghindari pengambilan surat secara voting. Yang keempat adalah negosiasi. Nah, kalau negosiasi ini adalah suatu proses rapat di mana terdapat sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, ya. Maksud dan tujuannya berbeda. Nah, kenapa dilakukan proses negosiasi? Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Itu rapat negosiasi. Contoh misalkan bagian marketing ingin menaikkan anggaran untuk branding tahun depan. Nah, sebaliknya bagian keuangan tentu saja kalau bisa dana marketing itu dikurangi, misalnya seperti itu. Maka dilakukan proses negosiasi di sini untuk mencari win-win solution di antara dua bagian ini, ya, untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara bagian marketing dan bagian keuangan. Seperti itu. Bagian marketing bisa menaikkan porsi tertentu dari anggarannya. Sebaliknya, bagian keuangan bisa mengeluarkan tetapi tidak terlalu besar sesuai dengan harapan dari bagian keuangan. Nah, itu adalah proses negosiasi. Nah, kadang-kalanya negosiasi ini dilakukan dengan internal perusahaan atau dengan eksternal perusahaan. Contoh kalau eksternal itu misalkan negosiasi terkait harga suatu produk misalnya, ya, seperti itu Mbak Mas sekalian. Nah, ini jadi sekali lagi ada 5, ada pengarahan, bisnis rapat, ada pengarahan, ada rapat konsultasi, ada rapat komite, ada rapat dewan, dan ada rapat negosiasi. Sedangkan menurut Streiber dalam bukunya The Manager Guide to Effective Meeting, maka rapat ini dikelompokkan jadi 3 Mbak Mas. 1 adalah rapat internasional, 2 rapat motivasional, 3 rapat partisipatif. Kalau rapat internasional adalah suatu rapat di mana dilakukan pertemuan antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memberikan informasi tertentu kepada peserta rapat bisnis. Itu rapat internasional. Sedangkan kalau rapat motivasional itu adalah pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi, ya. Jadi untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah rapat partisipasif. Rapat ini adalah pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan, ya, partisipasi dalam rapat bisnis. Jadi sekali lagi ada 3 rapat menurut Streiber ini. 1 rapat internasional, 2 rapat motivasional, 3 rapat partisipatif. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Mbak Mas sekalian. Nah, yang berikutnya adalah perencanaan rapat bisnis. Nah, dalam kita membuat, ya, melaksanakan proses rapat, tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan supaya rapat ini dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan apa yang kita harapkan, tujuan yang ingin dicapai tercapai. Nah, pertama adalah dalam kita merencanakan sebuah rapat,
Tentukan tanggal, ya, tentukan tanggal, di mana tempatnya, waktunya kapan, ya, kapan dimulainya, dan kapan selesainya. Jadi jelas ya. Jadi nanti kalau saudara misalkan sudah bekerja di satu perusahaan, harus jelas kalau saudara mau menentukan atau membuat sebuah rencana rapat. Tempatnya di mana, misalkan Mercu Buana mau mengadakan rapat, di situ dibuat surat ya, yang nantinya diberikan kepada karyawannya yang akan atau bagian tertentu yang mengikuti rapat tersebut. Tempatnya di mana? Oh, tempatnya di gedung rektorat misalkan. Tanggal berapa? Tanggal 16 Juni 2021. Kemudian jam berapa? Jam 8 sampai jam 12. Jadi jelas. Yang kedua adalah rumusan tujuan atau maksud rapat. Nah, ada baiknya di dalam surat tersebut juga dicantumkan hal atau tujuan rapat, misalkan pembahasan mengenai peningkatan mahasiswa baru, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada rumusan tujuan atau maksud rapat. Nah, untuk apa informasi ini? Tentu saja untuk menginformasikan kepada peserta rapat tentang tujuan dan atau maksud rapat diadakan. Lalu berikutnya adalah siapa saja yang hadir. Nah, disitu kita bisa cantumkan bagian marketing, bagian keuangan, seperti itu, atau bagian-bagian yang lain yang terkait dari isi atau pembahasan dari rapat tersebut. Kemudian apa topik yang akan dibahas juga perlu dimasukkan ya. Kemudian alokasi waktu setiap topik yang dibahas. Kalau misalkan ada pembicara dari luar, misalkan tentu kita harus lakukan proses memberikan alokasi waktu. Oh, pembicara dari Bu Rektor misalkan ada 15 menit. Pembicara pertama nanti ada 10 menit. Pembicara kedua nanti ada 10 menit dan 10 menit misalkan tanya jawab. Contohnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah kelengkapan rapat, notulensi. Kemudian kalau bisa membutuhkan LCD maka disiapkan LCD-nya ya, seperti itu Mbak Mas. Ini adalah beberapa hal yang harus sudah persiapkan ya untuk mencapai rapat bisnis yang baik atau yang efektif. Nah, yang lain misalkan undangan. Nah, ini itu juga kita buat undangan. Jadi siapa aja yang diundang itu nanti kita berikan suratnya. Waktu dan tempat, berapa lama waktu rapat bisnis dilakukan, pembawa acara, ketua panitia, seterusnya. Ini adalah hal-hal yang dipersiapkan atau diperhatikan sebagai panitia penyelenggara rapat. Yang berikutnya adalah pelaksanaan rapat bisnis. Nah, efektivitas suatu rapat itu ditentukan oleh 3 komponen, Mbak. Satu adalah kesiapan dari panitia penyelenggara. Ya, panitia ini tadi dia persiapkan dulu tempatnya di mana, ya. Kemudian dia siapkan juga undangan untuk acara rapat. Kemudian dia persiapkan hal terkait rapat, hal teknis terkait rapat, misalkan LCD-nya, apakah stereo atau belum, komputer yang digunakan, laptop yang digunakan, kemudian ruangan itu apakah kondusif, bagaimana dengan AC-nya, lalu sound system. Banyak hal yang harus disiapkan oleh si panitia ini dalam menjalankan sebuah rapat bisnis. Yang kedua adalah kesiapan narasumber. Kalau kita mengundang narasumber dari luar, itu dipersiapkan ya, dihubungi jauh-jauh hari. Jadi jangan sampai begitu hari H tiba-tiba dia membatalkan, itu jangan seperti itu. Jadi dihubungi jauh-jauh hari, kemudian dipersiapkan hal lain terkait dengan materi yang akan disampaikan ya, dan banyak lagi. Nah, ketiga adalah kesiapan atau kehadiran dan keaktifan peserta rapat. Nah, ini pun harus kita perhatikan ya. Satu, misalkan terkait siapa yang akan hadir rapat tersebut ya, itu satu. Kemudian dipastikan juga dia harus mereka hadir di dalam rapat tersebut. Lalu
bagaimana keaktifan mereka ya, itu harus diperhatikan. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan ya dalam melihat efektivitas dari bisnis. Satu adalah kesiapan dari panitia ya, panitia penyelenggara terkait segala hal terkait rapat ini. Kedua adalah kesiapan narasumber, dan ketiga adalah kehadiran atau keaktifan dari peserta rapat itu sendiri. Mas sekalian. Nah, salah satu yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan rapat adalah mempersiapkan tempat duduk, karena ini cukup atau sangat penting ya, sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari rapat itu nantinya. Nah, menurut Dobson terdapat 4 macam ya pengaturan posisi duduk untuk peserta rapat ini. Ada bentuk gaya persegi 4 atau bedroom style atau boardroom style, bentuk U, di bentuk U jadi nanti pembicara di depan, gaya ruang kelas, classroom style, ini kalau misalkan seperti di kelas-kelas, jadi pembicara di depan, menghadap peserta rapat. Lalu gaya Amerika atau circular style, jadi ada 4 tipe ya atau 4 model pengaturan tempat duduk bagi peserta rapat bisnis ini. 1, gaya persegi panjang gaya persegi 4 atau boardroom style. 2, bentuk huruf U, jadi nanti dia melingkari ya. Lalu bentuk ruang kelas, classroom style, seperti kelas, jadi nanti menjadi di depan, kemudian dia menghadap peserta rapat. Kemudian yang keempat adalah gaya melingkar atau circular style. Nah, ini adalah gaya persegi 4 atau bedroom style. Bedroom style ini digunakan untuk rapat bisnis jika peserta rapat itu relatif terbatas ya. Nah, biasanya bedroom style ini digunakan untuk apa? Bedroom style digunakan untuk rapat bisnis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Di sini ada screen, ada stage, ini peserta rapatnya. Nah, di sini mereka berdiskusi. Yang kedua adalah bentuk huruf O, seperti namanya O-shape style, maka bentuk ini adalah seperti U. Nah, ini bedanya ya. Jadi ini meja, ini peserta rapat. Nah, bentuk ini digunakan jika peserta rapat itu relatif lebih banyak ya, dibandingkan dengan bentuk persegi 4. Nah, kalau bentuk U ini, maka narasumber itu relatif lebih mudah untuk mendekati tiap peserta. Jadi di sini state, narasumber bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini ya, atau ke tempat-tempat lain. Ini bentuk state. Tapi kalau ini nggak bisa, Mas. Ya. Ini agak coba, jadi di sini nanti pesertanya. Di sini ada narasumbernya. Saya mau menjelaskan di sini. Ini bentuk persegi 4, ini bentuk U atau U-shape style. Yang berikutnya adalah bentuk ruang kelas atau classroom. Ini digunakan jika peserta rapat itu sangat banyak ya, sampai ratusan. Maka bentuknya adalah classroom. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah gerakan narasumber itu terbatas, dia hanya bisa di depannya ya, jadi yang agak kesulitan untuk masuk ke dalam sini. Yang keempat adalah gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini nanti seperti ini ya, nanti di sini ceritanya, lalu narasumbernya di tengah-tengah. Gerak melingkar ini bisa dilakukan jika apa? Jika pesertanya itu sedikit bisa dilakukan. Nah, kelebihannya di mana? Kelebihannya adalah interaksi antar peserta itu sangat baik, karena mereka bisa berdiskusi dengan temannya di sini, ya, sesama atau dengan yang lain. Ya, itu bentuk-bentuk layout dari rapat bisnis. Jadi ada persegi 4,
ada U-shape, lalu ada round glass, dan terakhir adalah circular style atau lingkar. Nah, bentuk lain dari tempat duduk adalah gaya chevron atau chevron style, gaya modifikasi atau modified style, gaya setengah melingkar, dan gaya kelompok. Nah, ini gaya chevron. Jadi kalau kita lihat untuk mejanya ini atau tempat duduknya itu seperti logo chevronnya. Nah, di sini panggung. Kalau seperti ini, maka audien ini punya keleluasaan untuk fokus pada si narasumbernya, teman sekalian. Nah, ini adalah gaya modifikasi. Nah, hampir sama dengan chevron, hanya sedikit dimodifikasi saja. Ini setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini ya memberikan keleluasaan kepada audien atau kepada pembicara untuk berinteraksi dengan audien. Ini kelompok klaster. Nah, di sini dibuat klaster untuk kelompok-kelompok tertentu. Nanti di sini pembicaranya. Jadi ini ada sekelompok anggota. Nah, biasanya kelompok klaster ini lebih cocok kalau digunakan untuk pelatihan atau training. Nah, setelah melakukan proses rapat bisnis tadi, lalu apa tindak lanjutnya? Tentu saja yang pertama adalah hasil rapat harus didokumentasikan. Jadi harus didokumentasikan, yang nantinya kita bisa review kembali sebagai arsip. Yang kedua, setelah rapat selesai, tim pengurus melakukan kompilasi semua bahan termasuk audio visual. Ini kalau misalkan ada file-file data-data yang harus di-share ke masa rapat, ini bisa dilakukan oleh panitia setelah rapat selesai. Nah, kemudian juga terkait dengan tantangan atau yang lainnya itu dilakukan setelah rapat itu selesai. Ya. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini, Mbak Mas sekalian. Jika ada yang kurang jelas, silakan segera tanyakan melalui WA saya. Kita akhiri ya kuliah kita untuk pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.